lihat-lihat ah. Ih, ada monyet-monyet. Banyak. Lucu-lucu lagi, lihat dulu ah. Nah. Arin! Ya ampun Kak Yanti, mau kemana? Aku mau ke sekolah minggu dong. Kamu mau kemana? Sama, aku juga mau ke sekolah minggu. Tapi sebelum itu aku jalan-jalan dulu di hutan, lihat-lihat dulu. Jauh banget. Iya. Masa ke sekolah minggu harus ke hutan dulu? Emang lewat sini? Oh gitu. Kalau gitu kita mau sekolah minggu bersama-sama nih. Ayo, ayo. Tapi kamu minggu kemarin ke sekolah minggu nggak? Iya dong. Kak Yanti ke sekolah minggu juga kan? Iya dong. Aku masih ingat ceritanya. Sama aku juga. Apa emang ceritanya? Oh, ceritanya tentang Saulus yang datang ke Damsyik untuk menarik orang-orang dan menangkap orang-orang yang percaya dan pengikut Tuhan Yesus. Iya bener. Kenapa sih? Ya, karena dia mau memenjarakan, dia tuh jahat waktu itu. Terus dia diberikan sinar yang sangat terang sehingga matanya jadi buta. Abis itu dia bisa lihat lagi nggak? Iya bisa, karena ada Ananias yang berdoa. Dia baik sekali berdoa untuk Saulus. Wah, kalau gitu hari ini kita pasti akan dengar ceritanya apalagi Iya, ya? Tuhan Yesus baik. Aku juga udah gak sabar mau dengerin cerita tentang Saulus lagi. Semoga hari ini ngelanjutin cerita yang kemarin ya. Sepertinya sih begitu. Ya, aku udah gak sabar nih. Yuk, kita sekolah minggu aja yuk. Tapi jangan lupa Mbak Arum, kita ajak teman-teman yang ada di rumah juga. Oh iya. Hai teman-teman. Teman-teman, ayo siapa yang udah gak sabar sekolah minggu? Ayo, kita ketemu lagi di sekolah minggu bersama-sama ya. Oke, ayo teman. Iya Mbak Arum, akhirnya kita sampai juga di sekolah minggu. Akhirnya kita sampai juga ya kak. Capek ya? Lumayan. Tapi masih suka cita nggak? Semangat, Iya sukacita. dong. Adik-adik yang di rumah pastinya juga sukacita kan? Iya dong pastinya Mbak Arum. Pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Siap dong. Siap mendengarkan cerita. Udah siap dong pastinya. Ayo kita mulai aja kalau gitu. Yuk, kita mau nyanyi apa Mbak Arum? Oh, sukacitaku. Ayo Pam, 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 sama-sama pam. kita berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pom 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 pom. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pom 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 pom. Sejak ku jumpa Yesusku. Dia
Tuhan begitu mengasihi kita patut bersyukur untuk alam semesta yang Tuhan berikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama bernyanyi, Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang menyuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sekali lagi yang baru, siap. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah Tuhan. Hadirlah di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan nih sekali lagi dengan lagu Yesus Kupanggil. Semuanya pasti udah ingat karena setiap minggu kita nyanyikan bersama-sama, oke? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Yanti, guru sekolah minggunya Gwen telepon. Ada apa ya? Halo, selamat siang. Shalom Kak Yanti. Iya, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa nih? Ada yang bisa dibantu? Oh, jadi Gwen dapat tugas doa di ibadah online anak sekolah minggu 2 minggu lagi. Oh gitu. Terus videonya dikumpulin ke Kak Yanti paling lambat minggu depan ya? Oke. Gini ya. Saya akan sampaikan ini ke Gwen ya, Kak Yanti ya. Iya, makasih ya Kak Yanti sudah kasih kesempatan Gwen untuk melayani. Iya, di ibadah online. Iya. Tetap semangat. Iya, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Saya harus sampaikan ini nih ke Gwen. Gwen, di mana, Dek? Dek? Iya, Ma. Ada apa, Ma? Sini dulu deh, sayang. Duduk di sini di samping Mama. Oke. Tadi Kakak Yanti, guru sekolah minggunya Gwen, telepon Mama. Terus dia bilang kalau Gwen dapat tugas doa 2 minggu lagi di ibadah online anak sekolah minggu. Terus videonya paling lambat dikirim minggu depan. Gimana? Gwen siap gak? Ya, Mama. Gwen kan masih kecil. Gwen kan berdoa sendiri. Kamu gak usah khawatir, kan ada Mama yang ngebantuin dan ngajarin Gwen berdoa. Tapi kan Gwen malu. Nanti teman-teman di rumah ejekin Gwen dan ketawain Gwen. Gwen gak mau ah. Gak usah takut, gak usah malu. Itu hanya perasaan Gwen aja kalau teman-teman Gwen ngetawain. Tuhan tahu kok, Gwen kan masih kecil. Gwen masih butuh bimbingan, masih butuh diajarin untuk berdoa sama mamanya. Sekarang adalah mau dan siap ambil bagian dalam pelayanan tugas doa tersebut. Selebihnya, Tuhan Yesus yang akan menyertai dan memampukan Gwen. Jadi, Gwen pasti bisa kalau Gwen mau dan siap. Mama jadi ingat nih dengan tokoh Alkitab yang akan menjadi tema bulan ini di cerita anak sekolah minggu. Gwen masih ingat kan? Masih, Ma. Yang Bapak Paulus kan? Ya, betul. Adik-adik, hari ini Kakak Tere mau melanjutkan kisah dari Bapak Paulus selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Minta Tuhan Yesus ajarin kita untuk memahami cerita hari ini. Yuk, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan dari cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami cerita hari ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Roh Kudus, terima kasih, dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 31.
Waktu itu Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia suka menangkap orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Karena sinar terang maka mata Saulus menjadi buta. Ananias diutus untuk menyembuhkan mata Saulus. Saulus bertobat dan dibaptis. Saulus percaya Tuhan. Nama Saulus diganti menjadi Paulus. Paulus tinggal bersama murid-murid lainnya. Kemudian Paulus pun memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi orang Yahudi tidak menyukai Paulus. Orang Yahudi ingin menangkap Paulus. Setiap hari siang dan malam orang Yahudi menjaga semua pintu gerbang agar dapat menangkap Paulus. Paulus mengetahui rencana jahat itu. Teman-teman, Paulus memikirkan cara menyelamatkan Paulus. Pada waktu malam hari, mereka menurunkan Paulus dari atas tembok kota di dalam sebuah keranjang. Akhirnya Paulus berhasil lolos tidak tertangkap. Lalu Paulus pergi ke murid-murid di Yerusalem. Murid-murid di Yerusalem takut bertemu Paulus. Mereka ragu apakah Paulus juga seorang murid. Tetapi ada seorang murid bernama Barnabas yang mengetahui Paulus adalah seorang murid Tuhan juga. Gwen dan adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita kisah Bapak Paulus yang selanjutnya. Kalau minggu lalu, Bapak Pendeta Samuel menceritakan bahwa Bapak Paulus dulu pernah menganiaya orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di minggu ini, Bapak Paulus diceritakan bahwa dia menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Paulus tidak mengalami kemudahan dalam menceritakan cerita kepada orang-orang. Dia dibenci. Dia bahkan tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi apakah Bapak Paulus menjadi takut? Apakah Bapak Paulus menjadi tidak mau lagi menceritakan kisah kasih Tuhan? Tentu tidak, kan? Bahkan Bapak Paulus semakin berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus dari kota lain ke kota yang lainnya lagi. Walaupun banyak yang membencinya dia, tapi dia percaya Tuhan selalu menyertai kehidupannya dari berbagai macam masalah yang dia hadapi. Nah, gimana Gwen? Setelah Gwen mendengar cerita dari Bapak Paulus, apa yang akan Gwen lakukan? Gwen siap untuk mengambil tugas doa ini. Good job. Adik-adik di rumah juga ya. Kalau nanti kakak sekolah minggu menghubungi mama papa untuk meminta adik-adik mendapat tugas doa, adik-adik akan bilang, siap mah, saya siap ambil bagian dalam tugas doa ini. Nah, Tuhan Yesus memakai
Mama, Papa untuk membantu adik-adik dalam berdoa. Jadi adik-adik tidak perlu takut dan tidak perlu sedih lagi. Oke? Nah, kita sudah mengakhiri cerita kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita akan jreng 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 jreng. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan menjagai dan melindungi kamu. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Jreng 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 jreng. Hap. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan menjagai dan melindungi kamu. Nah, yuk kita tutup doa. Kita tutup cerita ini dengan doa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Yuk, tutup matanya. Jangan ada yang lirik-lirik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami berani seperti Bapak Paulus, yang berani untuk menceritakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang. Tuhan, ajar kami juga untuk siap dalam mengambil pelayanan atau mengambil bagian di dalam tugas doa di ibadah anak secara online. Bapa, Kau jagai semua adik-adik di rumah, biar mereka selalu sehat dan bersuka cita, agar mereka selalu mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, tumbuhkanlah iman mereka untuk terus percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati Papa Mama, agar mereka terus juga setia mendampingi adik-adik di rumah dalam ibadah online ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu untuk terus semangat ambil bagian dalam setiap pelayanan mereka setiap minggunya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya di cerita selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana? Tadi sudah dengar ceritanya kan? Wah, aku seneng banget karena hari ini Kak Yanti masih melanjutkan tentang Saulus. Wah iya dong, aku juga senang karena ternyata ceritanya bersambung. Adik-adik di rumah juga pasti senang. Nah, ceritanya tadi Bapak Saulus itu bertobat loh Mbak Arum. Iya, dia sudah mengikuti Yesus sekarang, menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus ke seluruh tempat. Iya. Nah, karena dia sudah bertobat, dia tahu betapa Tuhan Yesus mengasihi dia, makanya dia menceritakan semua yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dengan begitu besar kasihnya Tuhan ke semua orang, ke berbagai kota. Iya dong. Nah, adik-adik, kita juga pasti mau kan seperti Saulus untuk melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan. Dan kita bisa melakukannya di mana saja Kak Yanti. Seperti di mana Kak?
Di sekolah minggu. Berdoa. Baca firman Tuhan. Jadi kalau kita dikasih Iya, tugas harus melakukannya dengan sukacita. dan Seperti sungguh-sungguh seperti ya, sungguh-sungguh. lagu ini Seperti nih. lagu ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi kami makanan dan minuman kami yang secukupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya tetap aman dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, supaya tetap bisa melayani sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah minggu Tuhan, jika ada yang sakit, tolong sembuhkan mereka dengan cepat supaya mereka bisa kembali beraktivitas lagi. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami Tuhan, supaya bisa melanjutkan sekolah online dan sekolah minggu online dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada minggu ini. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, serta berdoa bersama-sama. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar untuk bersaksi kepada semua orang tentang Tuhan Yesus seperti Bapak Saulus. Sekarang kita akan bersama-sama bernyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyi lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami lah Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sekarang waktunya nih kita mau say bye-bye untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk adik-adik yang ada di rumah. Tapi jangan lupa Kak Yanti, minggu depan ketemu lagi sama kita berdua. Tentunya masih di sekolah minggu di GKJ Pondok Gede. Tetap di rumah, Tetap semangat, tetap sukacita. jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Memberkati.